Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Gimana kabarnya setelah beberapa bulan work from home ya? Nggak ada kegiatan, sekolah juga pada libur. Oke, di video kali ini Pak Guru mau bahas mengapa ini ya Kawasaki Ninja 2 tak itu bisa kita sebut sebagai Widowmaker ya. Bagi yang sudah pakai Ninja, saya kira sudah tahu lah ya bagaimana plus minusnya motor ini ya. Nah, tapi bagi yang belum tahu ya, apalagi sekarang ini kayaknya memang trennya 2 tak ini kembali jadi incaran lagi ya buat kaum milenial ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan Kawasaki Ninja 2 tak ya itu bisa kita sebut motor yang cukup berbahaya ya. Walaupun sebenarnya untuk versi kencang, kok versi kencang ya istilahnya apa ya, ini bukan motor terkencang sih ya di kelas 2 tak ya. Masih ada NSR itu yang lebih kencang lagi. Nah, kita bisa sebut sebagai apa ya, kita bisa sebut motor ini berbahaya karena yang pertama adalah tentu saja adalah mesinnya ya. Mesinnya 2 tak ya, 150 cc ya. Ini cukup ngagetin ya kalau yang dulunya pakai Matic atau Sport 4 tak lah ya. Saya nggak bilang ini yang paling kenceng ya, tapi 2 tak ini punya sensasi yang ngagetin dan itu cukup berbahaya. Kemudian kalau 4 tak itu engine brake-nya bagus. Kalau 2 tak ini dia malah kayak Matic ya, nggak punya engine brake ya. Apalagi kalau 2 tak sering dipakai engine brake juga nggak bagus juga untuk mesin. Nah, itu ya dari sisi mesin. Kemudian dari sisi bentuk rangkanya ya, khususnya untuk yang Ninja R ini ya. Jadi kita bisa lihat dari tangkinya ini panjang ya. Jadi ketika kita naikin itu posisi ridingnya jadi ya membungkuk ya, membungkuk dan tangannya itu panjang ke depan ya. Ini sangat nggak nyaman buat yang sering belak-belok ya. Kalau buat jalan lurus oke sih ya, tapi kalau buat belak-belok itu berbahaya ya. Jadi banyak yang gini ya, di jalan lurus memang oke ya, ngebut kenceng. Ketika dapat belokan, nah dia nggak nyaman ya. Jadi ini sangat berbahaya ya bagi yang belum lama pegang untuk Ninja 2 tak ini ya. Apalagi memang ini mesinnya tadi ya 2 tak 150 cc, pas ngebut kenceng ada belokan nggak siap, engine brake-nya juga ndak ada. Nah, ini bahaya banget ya. Itu ya, jadi dari segi rangkanya ya yang dia cukup panjang ya. Ya memang kalau keuntungannya panjang kayak gini, kalau menurut saya sih untuk top speed memang dia lebih stabil gitu. Kemudian yang selanjutnya ada di sisi pengereman ya. Nah, tapi biar ndak bosen saya akan jelaskan aja nanti sambil jalan ya. Karena kalau di pinggir jalan ini nanti mah dikira ngapain ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sampai nomor 3 ya, yaitu rem ya. Jadi rem untuk Ninja atau sistem pengeremnya
pengeremannya ya, pengeremnya. Itu dia belum ABS ya. Jadi kalau yang biasanya pakai motor-motor yang sudah ABS ya, ini cukup berbahaya ya. Jadi kalau dibilang sih pakem ya, remnya itu pakem, tapi nah itu karena pakem banget itu, jadi kemungkinan untuk ngunci ban itu dia lebih besar ya. Apalagi kalau motor standar itu tapak lebarnya tapak bannya itu kecil ya. Jadi ini cukup berbahaya bagi yang baru pegang Ninja 2 tak kayak gini. Nah, makanya itu kita perlu upgrade ya di remnya ya. Karena karena kebanyakan orang lebih sering upgrade mesinnya aja, tapi lupa upgrade di sistem rem ya. Jadi bikin bahaya lagi ya. Jadi powernya naik, tapi remnya nggak mumpuni ya. Jadi jangan lupa kalau sudah upgrade mesin ya, apalagi porting dan sebagainya, itu remnya juga harus di upgrade ya. Kecuali memang Ninjanya cuma dipakai kontes atau nggak pernah dipakai. Tapi kalau sering penyuka kecepatan ya, atau speed lover ya, itu jangan lupa upgrade pengereman ya. Jadi bisa dengan cara, kalau saya ini naikin cakramnya ya, diameter piringan cakram. Jadi karena pakai velg RR, jadi dia pakai piringan RR ya, dia lebih besar ya. Itu, atau kalau punya dana ya ganti yang floating sama kaliper yang lebih bagus ya. Nah, itu nomor 3 ya, sistem pengereman. Kemudian nomor 4 yang bikin motor ini cukup berbahaya, yaitu adalah yang berhubungan dengan pengereman adalah kaki-kaki ya. Nah, sebenarnya saya di sini nggak mau menjudge, tapi banyak yang kaki-kaki itu diganti lebih kecil ya. Memang secara performa ya, dia untuk kaki-kaki lebih kecil memang lebih enteng ya, akselerasi pasti oke lah, lebih nampol lagi ya. Tapi untuk keamatan atau safety, nah itu cukup berbahaya ya. Nah, yang standarnya aja itu kan sudah ya menurut saya kecil, diganti yang lebih kecil lagi itu kan cukup berbahaya. Jadi kalau punya dana lebih sih ya, kalau saya ya upgrade mesin, kemudian kaki-kaki juga upgrade yang tapaknya lebar tapi enteng ya. Ya maunya pasti gitu ya, tapi biasanya itu terkendala di harga velg yang lumayan ya. Ya memang kalau kita modifikasi itu pasti ada plus dan minusnya ya, tapi bagi saya yang namanya kendaraan itu tetap keamanan itu nomor 1 ya. Kita tidak bisa nyepelein itu yang namanya keamanan ya. Oke, gitu aja video pendek dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang kepingin nyoba motor 2 tak khususnya Ninja. Gimana sih karakter dari motor ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.